Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan tugas besar pemodelan simulasi tentang Simulink for Digital Communication Delta Modulation yang disusun oleh Brilian Resya Mintoro dengan NIM 72, Noval Aiman Nugroho dengan NIM 209, Well Crown dengan NIM 65, dan Pujangga Gautama dengan NIM 75. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pemodelannya. Delta modulation adalah suatu metode modulasi yang digunakan dalam pengkodean sinyal analog. Metode ini bekerja dengan membandingkan nilai sampel sinyal analog pada waktu tertentu dengan nilai sampel sebelumnya. Delta modulation bertujuan untuk menghasilkan sinyal modulasi yang hanya mentransmisikan perubahan delta dari nilai sampel sebelumnya. Delta modulator dan demodulator. Delta modulator adalah blok dalam sistem delta modulation yang melakukan pembandingan antara nilai sampel saat ini dan nilai sampel saat sebelumnya. Output dari delta modulator adalah sinyal modulasi yang akan ditransmisikan. Delta demodulator digunakan untuk mendekode sinyal modulasi yang diterima kembali menjadi sinyal analog. Delta demodulator memerlukan nilai sampel awal sebagai referensi untuk menghitung nilai sampel. Keuntungan dan kekurangannya, delta modulation sederhana dan mudah diimplementasikan, efisien untuk mentransmisikan sinyal yang berubah perlahan. Kerugian dari delta modulation adalah rentan terhadap kesalahan prediksi jika perubahan sinyal terlalu cepat, rentan terhadap noise karena hanya mengandalkan perubahan kecil dalam nilai sampel. Terus ada adaptive delta modulation. Untuk mengatasi beberapa kelemahan delta modulation, digunakan variasi yang disebut adaptive delta modulation. Adaptive delta modulation mengubah besar langkah modulasi sesuai dengan perubahan cepat atau lambat dalam sinyal analog, pemilihan parameter seperti laju sampel dan besar langkah modulasi sangat penting untuk memastikan kualitas transmisi. Delta modulation adalah salah satu teknik modulasi sederhana yang digunakan dalam komunikasi, terutama pada aplikasi yang tidak memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan dapat mentoleransi beberapa distorsi sinyal. Dasar teorinya, model teori dari Simulink Communication Delta Modulation. 1. Input sinyal analog. Representasi sinyal analog yang akan dimodulasi, misalnya suara atau sinyal sensor dari lingkungan. 2. Proses delta, perubahan minimum dalam nilai sinyal analog yang diizinkan pada setiap langkah waktu sinyal input dibandingkan dengan sinyal sebelumnya, dan perbedaan ini digunakan untuk menghasilkan sinyal modulasi. 3. Sinyal modulasi, hasil dari proses delta, jika perbedaan antara sinyal input dan sinyal sebelumnya melebihi nilai delta, bit 1 dihasilkan, jika tidak, bit 0 dihasilkan. 4. Transmisi sinyal digital, sinyal modulasi yang dihasilkan dikirimkan melalui saluran transmisi digital. Ini bisa melibatkan encoding tambahan dan teknik modulasi digital, tergantung pada aplikasi dan kebutuhan sistem. 5. Demodulasi delta. Penerima menggunakan proses demodulasi untuk menghasilkan kembali sinyal modulasi menjadi bentuk delta. 6. Rekonstruksi sinyal analog. Sinyal delta yang dihasilkan digunakan untuk merekonstruksi sinyal analog asli menggunakan integrasi. Baik, selanjutnya untuk teori dari delta modulation. Yang pertama, delta sebagai parameter sentral. Di sini nilai delta yang terlalu kecil dapat menghasilkan distorsi akibat ketidakmampuan sistem untuk memproduksi perubahan cepat dalam sinyal. Sedangkan nilai delta yang terlalu besar dapat menghasilkan kehilangan resolusi. Yang kedua, kelebihan dari delta modulasi adalah sederhana dan efisien dalam implementasinya. Yang ketiga, kerugian dalam delta modulasi adalah mudah mengalami distorsi terutama pada perubahan cepat dalam sinyal dan dibutuhkan kecepatan sampel yang tinggi untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang keempat, adaptif delta modulasi adalah suatu variasi dari delta modulasi di mana nilai delta dapat berubah sesuai karakteristik sinyal. Yang kelima, aplikasi delta modulasi. Pengaplikasiannya di telekomunikasi suara dalam komunikasi nirkabel dan sistem transmisi data sederhana.
Delta modulasi sering digunakan dalam aplikasi dengan kebutuhan bitrate rendah dan toleransi terhadap distorsi yang sedang. Keuntungan dari modulasi delta adalah proses ini hanya mentransmisikan satu bit, baik 1 atau 0 per satu sampel. Jadi membutuhkan bandwidth salurannya lebih rendah daripada PCM dan laju persinalan juga kecil karena hanya menghasilkan satu bitrate per satu sampel. Untuk simulasi, di simulasi yang dilakukan ialah menganalisis delta modulation terhadap step size-nya, cara simulasi dan langkah simulasi. Pada simulasi yang dilakukan pada penelitian ini, mensimulasikan delta modulation pada aplikasi MATLAB yang menggunakan buku referensi Optical Fiber Communication System with MATLAB and Simulink Models. Langkah-langkah yang dilakukan pada simulasi adalah yaitu membuka MATLAB dan membuat script baru, 2. Membuat parameter P dan mengeluarkan simbol P untuk mengeluarkan untuk time duration-nya, membuat parameter sin yang dikalikan dengan P dan parameter T sebagai keluaran voltage dan frekuensi, membuat output delta modulation dengan biner 1 atau 0. Yang kelima, mengatur step size untuk simulasi pada staircase-nya. Yang keenam, memperhitungkan pada staircase value. Yang ketujuh, menampilkan hasil staircase pada delta modulation. Ada beberapa parameter yang digunakan pada script simulasi delta modulation, yaitu parameter P yang digunakan untuk menentukan time duration. Seperti rumus di bawah, yaitu 2 dikali P dibagi 100 dibagi 2 dikali P untuk menentukan time duration-nya. Pada parameter since, itu digunakan untuk menentukan voltage dan frekuensi. Rumus untuk menentukan voltage dan frekuensinya yaitu 5 dikali since dikali 2 dikali P dikali T dibagi 5 untuk menghasilkan yang hasilnya adalah 5 volt voltage dan 5 Hz frekuensi. Ada beberapa aspek yang kita hitung dalam penelitian ini, yaitu menghitung voltage dan frekuensi, time duration, signal data modulation, dan step size. Pada script ini, kita melakukan perhitungan output delta modulation, mengubah sinyal analog menjadi digital. Kita menganalisis adalah step size-nya. Di data modulation, kita mengubah output value-nya dari 0,1, 0,4, dan 2. Untuk coding simulasi, kita mulai dengan CLC, lalu untuk time duration-nya kita menggunakan rumus 2 dikali P dibagi 100 banding 2 dikali P. Untuk mencari voltage dan frekuensi, kita menggunakan rumus 5 dikali sin dikali 2 dikali P dikali T dibagi 5. Dan akan menghasilkan voltage-nya 5 volt dan frekuensinya 5 Hz. Untuk step size-nya, kita menggunakan yang asli adalah 0,4. 0,4 step size-nya. Untuk hasil analisis dan simulasi. Setelah melakukan simulasi MATLAB untuk percobaan analisis, terdapat 3 percobaan yang kita lakukan, yaitu percobaan pertama dengan output delta modulation 0,4 atau step size yang 0,4. Kita mendapatkan gambar staircase yang normal atau output data sinyal deltanya bisa mengikuti sinyal original dari seperti gambar di 3.2. Output biner dari keluaran nilai delta modulation diawali dengan 0, lalu 1, lalu 0 lagi, lalu 1, 1, 1. Seperti gambar di sebelah kiri yang diawali dengan 0, lalu naik ke 1, lalu turun ke 0. Di gambar ke 3.3, staircase dengan output delta modulation 0,1, di sini dikarenakan step size delta modulation 0,1 itu terlalu kecil, maka tidak dapat mengikuti sinyal original. Sinyal original itu adalah sinyal yang biru. Sinyal delta modulation, sinyal delta itu adalah yang oranye. Karena sinyal delta itu 0,1 terlalu kecil, maka sinyalnya tidak bisa mengikuti sinyal originalnya. Lalu di percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan output delta modulation 2. Dan di percobaan ketiga, sinyal delta terlalu besar sehingga sinyalnya itu akan mengganggu sinyal original. Seperti yang dilihat di gambar,
sinyalnya terlalu besar akan mengganggu sinyal originalnya. Dari simulasi yang dilakukan, terdapat 3 simulasi. Delta, maka akan terjadi overload dan clipping. Jika amplitudo sinyal delta terlalu besar, mungkin melebihi rentan dinamis sistem, ini dapat menyebabkan clipping, di mana sinyal dipotong atau distorsi, menyebabkan kehilangan informasi. Dan jika sinyal terlalu kecil, maka rasio sinyal ke noise rendah, sinyal beramplitudo rendah dapat rentan terhadap noise. Pada percobaan pertama dilakukan percobaan terhadap sinyal delta dengan output 0,4 dengan voltage dan frekuensi yang sudah ditetapkan, yaitu 5 volt dan 5 Hz. Pada percobaan ini menghasilkan grafik staircase seperti yang ada di gambar ke-1. Nah, dengan simulasi di atas, dengan output step size 0,4 dapat dilihat pada gambar 1, output delta berawal 0 dan mengikuti satu seterusnya. Sama seperti nilai yang berada pada kolom biner. Pada percobaan kedua, dilakukan percobaan terhadap sinyal delta dengan output 0,1 dan voltage yang sama. Percobaan ini menghasilkan grafik staircase seperti yang ada di gambar ketiga, yaitu sinyal delta tidak dapat mengikuti sinyal original, yang artinya step size 0,1 sangat tidak cocok dengan voltage dan frekuensinya. Di percobaan ketiga, sinyal delta dengan outputnya 2, sinyal delta malah melebihi dari sinyal original, yang artinya sangat besar sinyal deltanya, dan itu akan menyebabkan distorsi. Berdasarkan ketiga percobaan tersebut disimpulkan bahwa semakin besar output delta pada step size, maka delta akan melebihi sinyal originalnya dan dapat mengganggu sinyal karena overload dan clipping yang menyebabkan distorsi. Sedangkan jika output delta terlalu kecil, delta tidak dapat mengikuti sinyal dan akan mengakibatkan. Untuk simulasinya kita melakukan dengan yang pertama adalah output deltanya 0,4 di step size-nya. Kita jalani seperti di gambar ini, di gambar di samping. Awalan mulai dari step size-nya yaitu di command window adalah 0. Binernya adalah awal 0. Lalu 1, 0, dan seterusnya 1. Sama seperti di samping itu awalnya adalah 0, 1, lalu ke 0, lalu 1, 1, 1, dan seterusnya akan mengikuti. Mengapa dibilang 0,4 step size-nya ini cocok? Karena sinyal delta dapat mengikuti sinyal originalnya, yang diartikan tidak jauh berbeda dari sinyal originalnya mengikuti sinyal biru ini. Lalu kita coba dengan step size yang kecil, yaitu 0,1. Kita jalankan seperti ini. Sama seperti sinyal 0,4, yaitu diawali dengan 0, lalu berbedanya di sini adalah 1 terus. Binernya adalah 1, 1, 1, 1. Akan tetapi sinyal delta 0,1 tidak dapat mengikuti sinyal originalnya yang akan menyebabkan noise. Kita coba dengan sinyal yang lebih besar, yaitu sinyal deltanya adalah 2. Kita jalankan, kita akan mendapati sinyal deltanya akan berubah binernya jadi 0, 1, 0, 1. Dan sinyal delta 2 itu terlalu besar untuk voltage 5 volt dan frekuensi 5 Hz. Yang artinya sinyal delta akan terlalu besar untuk sinyal originalnya. Itu akan menyebabkan distorsi pada sinyalnya. Dari kesimpulan simulasi ini, delta size atau sinyal delta step size-nya itu sangat berpengaruh pada delta modulation dengan voltage 5 volt dan frekuensi 5 volt. Semakin besar delta sinyalnya akan mempengaruhi distorsi pada sinyal originalnya, dan semakin kecil delta sinyalnya akan mengakibatkan noise. Maka dari itu sinyal delta harus optimal dan harus disesuaikan dengan voltage dan frekuensinya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.